Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar tentang materi pernikahan dalam Islam atau mutakahat. Adapun pokok bahasan pada materi kali ini adalah satu, tentang makna pernikahan. Yang kedua, tujuan pernikahan. Kemudian hukum pernikahan, macam-macam pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, mahram, hal-hal yang merusak pernikahan, serta hikmah pernikahan. Nah, untuk makna pernikahan ini ada beberapa sumber. Di antaranya, jika kita melihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, perkawinan dimaknai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan menurut hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu bentuk ibadah. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat An-Nisa ayat 21. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Quran surat An-Nisa ayat 21. Untuk tujuan pernikahan, pastinya karena ini merupakan perintah Allah, maka tujuannya tidak lain adalah satu, mendapatkan ketenangan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau pernah bersabda, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kemudian selanjutnya, tujuan pernikahan senantiasa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mewujudkan keluarga yang penuh ketenangan, penuh cinta kasih dan sayang. Tujuan pernikahan selanjutnya yakni tidak lain mendapatkan keturunan dengan cara yang baik. Kemudian menyambung silaturahim antar keluarga besar baik dari pihak istri maupun suami. Dan yang terakhir, tujuan dari pernikahan ialah senantiasa memperbaiki kualitas hidup biar lebih tenang dan senantiasa menatap masa depan. Untuk hukum pernikahan, ulama membaginya menjadi 5. Yang pertama wajib, kedua sunnah, ketiga mubah, keempat makruh, dan yang terakhir haram. Setelah ini akan dijelaskan secara lebih rinci dan jelas tentang kondisi-kondisi diwajibkannya, disunnahnya, mubah, sampai diharamkannya suatu pernikahan. Seseorang sudah dihukumi wajib menikah jika seseorang tersebut sudah mampu secara finansial dan dikhawatirkan jatuh ke dalam perzinaan jika tidak menikah. Sebagaimana Imam Qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan beresiko zina. Untuk hukum yang kedua yakni sunnah. Kapan seseorang dihukumi sunnah dalam melaksanakan pernikahan?
Apabila orang yang sudah mampu secara finansial, namun masih tidak dikhawatirkan jatuh ke dalam perzinaan, disebabkan mungkin karena memang usianya yang masih cukup muda atau masih kecil dan mempunyai lingkungan yang cukup baik dan kondusif serta agamis. Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai diwajibkan. Bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan tidak menikah. Sedangkan hukum haram ini bagi seseorang yang menikah dengan tujuan hanya untuk menguasai harta atau menyakiti calon pasangannya saja. Maka jika tujuannya tidak baik, maka haram hukumnya untuk melaksanakan nikah. Pernikahan dihukumi makruh jika seseorang tidak mempunyai ketertarikan untuk berhubungan badan dan tidak punya biaya untuk menafkahi, maka dia dimakruhkan atau orang tersebut dimakruhkan untuk melakukan pernikahan. Nah, kapan pernikahan dihukumi mubah? Karena mubah ini sifatnya tengah-tengah. Ketika orang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah. Kondisi seseorang yang mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu mendirikan rumah tangga, atau sebaliknya belum mempunyai keinginan menikah tetapi sudah mampu mendirikan rumah tangga. Nah, kondisi yang seperti ini, maka hukum menikah bagi seorang tersebut adalah mubah. Macam-macam pernikahan. Pernikahan ada 3 macam, yakni 1 nikah resmi, nikah yang tercatat pada kantor urusan agama atau KUA. Setelah akad nikah dilanjutkan dengan walimah, kemudian keduanya berumah tangga, maka hukumnya adalah halal. Untuk yang kedua, yakni nikah mut'ah atau nikah kontrak. Nikah mut'ah ini ialah menikah dengan batas waktu tertentu, misalnya untuk selama 3 bulan saja atau 3 tahun saja. Tujuannya hanya memperturutkan hawa nafsu. Maka mayoritas ulama menghukumi nikah mut'ah hukumnya haram. Kemudian nikah siri. Apa yang dimaksud nikah siri? Nikah siri adalah nikah yang syarat rukunnya dipenuhi, tetapi pelaksanaan akad nikahnya tidak dibubuhkan oleh KUA atau catatan sipil serta tidak dipublikasikan secara luas. Oleh karenanya, secara syariat Islam nikah siri sah pernikahannya, namun dampak negatifnya lebih besar dan lebih baik dihindari. Adapun rukun pernikahan, yakni 1 harus ada pengantin, di mana harus ada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Yang kedua, harus ada wali. Wali ini dari pihak keluarga perempuan. Di antaranya orang-orang yang berhak menjadi wali, yakni ayah, kakek atau pamannya, bisa juga wali hakim dari negara atau wali muhakam dari masyarakat jika wali hakim tidak ada. Kemudian yang ketiga, harus ada saksi, minimal adalah 2 orang laki-laki. Yang keempat, ijab qabul atau sighah. Fungsinya adalah agar kedua belah pihak sepakat menerima akad pernikahan ini dengan segala akibatnya. Redaksi ijab qabul sangat fleksibel, bisa panjang, bisa pula singkat. Yang terpenting esensinya sama, kedua belah pihak saling mengerti. Adapun syarat-syarat saksi, diantaranya seorang saksi harus Islam, kemudian harus baligh atau dewasa, maka anak kecil tidak boleh atau tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Kemudian berakal, kemudian merdeka, bukan hamba sahaya. Kalau zaman sekarang insya Allah tidak ada. Kemudian harus laki-laki
Dan yang terakhir, harus punya sikap yang adil, bukan orang yang fasik atau ahli maksiat. Nah, kenapa dalam pernikahan harus ada rukun? Apa itu rukun? Rukun ialah suatu yang harus ditepati atau harus ada di dalam pekerjaan, dalam hal ini pernikahan. Kalau syarat ialah sesuatu yang harus ditepati sebelum melaksanakan pekerjaan, dalam hal ini pernikahan. Sebagai contohnya, sholat tidak sah jika salah satu gerakannya ditinggalkan dengan sengaja, meninggalkan ruku atau sujud. Oleh karenanya, rukun harus ada sebagai syarat sahnya suatu pernikahan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mahram. Mahram di sini terbagi menjadi dua, yakni mahram mu'abbad sama mahram ghairu mu'abbad. Untuk mahram mu'abbad itu sendiri ada 3 jalur. Mahram mu'abbad itu adalah mahram yang sampai kapanpun dia tidak boleh dinikahi. Dari jalur pertama, dari jalur nasab, diantaranya ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan kita. Dari jalur perkawinan, seperti ibu mertua, anak perempuan dari istri atau anak tiri, dan menantu. Dari jalur persusuan, ialah wanita yang menyusui dan ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya, serta suaminya. Inilah mahram-mahram mu'abbad, sampai kapanpun tidak boleh dinikahi. Nah, untuk mahram ghairu mu'abbad atau mahram mu'aqqad atau yang sifatnya sementara, ini diantaranya 1, ipar. Jika istri atau suami meninggal, maka boleh menikahi ipar. Kedua, bibi dari jalur istri. Jika istri meninggal, maka boleh menikahi bibi dari istri. Yang ketiga, wanita yang musyrik hingga dia beriman. Yang keempat, wanita yang ditalak 3 hingga ia menikah dengan laki-laki lain. Nah, berikut ini merupakan skema mahram atau bagan atau diagram mahram. Bisa kalian lihat, untuk yang warna hijau merupakan mahram dari jalur nasab. Untuk yang warna kuning merupakan mahram dari jalur pernikahan. Sedangkan yang warna merah muda atau pink termasuk yang bukan mahram. Nah, adapun rusaknya suatu pernikahan disebabkan 2 hal. 1, talak. Talak ini dari pihak laki-laki. Laki-laki menceraikan istri, ini disebut talak. Yang kedua, gugatan cerai. Ini dari pihak wanita yang meminta agar suaminya menceraikannya. Apa definisi talak tersebut? Secara bahasa, talak berasal dari bahasa Arab, yakni itlaqun, yang artinya melepaskan. Secara istilah, talak adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya karena ucapan atau perbuatan kedua belah pihak. Talak biasanya diucapkan oleh suami kepada istrinya dengan lafaz "saya ceraikan kamu" atau pula ucapan yang semisal seperti "pulanglah ke rumah orang tuamu". Nah, untuk jenis-jenis talak ini ada 2. Yang pertama, talak raj'i, yakni talak yang boleh rujuk kembali kepada suami. Kondisi ini terjadi pada talak 1 dan 2. Artinya, suami boleh kembali kepada istrinya selama masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah baru. Namun, setelah masa iddah selesai, harus diadakan akad baru. Yang kedua, talak bain adalah talak di mana suami tidak boleh rujuk kepada istrinya sebelum istrinya menikah dengan laki-laki lain. Lalu laki-laki tersebut menceraikannya, baru boleh kembali menikah dengan suami terdahulunya. Talak bain ini terjadi pada talak 3.
Nah, dari tadi kita berbicara tentang masa iddah. Apa itu masa iddah? Masa iddah adalah masa menunggu seorang wanita setelah dicerai oleh suaminya. Rincian masa iddah sebagai berikut. Perempuan dicerai dalam kondisi tidak hamil, masa iddahnya adalah 3 kali suci. Berikut sebagaimana keterangan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Yang kedua, perempuan yang suaminya wafat, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Hal ini sesuai keterangan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Kemudian yang ketiga, perempuan yang diceraikan dalam kondisi hamil, masa iddahnya hingga melahirkan. Hal ini diterangkan pada Quran surat At-Tolak ayat 4. Dan yang terakhir, perempuan yang masih belum balik atau yang menopause, masa iddahnya adalah 3. Adakah hikmah adanya masa iddah bagi wanita? Ternyata masa iddah ini memiliki hikmah yang begitu besar. Di antaranya untuk memastikan bahwa rahim wanita yang dicerai tidak ada janin di dalamnya, sehingga tidak tercampur nasab jika ia menikah dengan lelaki lain, sedangkan di dalam rahimnya terdapat janin yang sedang berkembang. Kemudian hikmah yang lain adalah memberi kesempatan kepada suami dan istri yang bercerai untuk rujuk kembali, karena masa iddah cukup untuk berpikir jernih dalam menyelesaikan persoalan keduanya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap sesuatu pasti memiliki hikmah. Begitu juga dengan pernikahan. Pernikahan ini memiliki hikmah sebagaimana satu, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Kemudian yang kedua, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan perzinahan. Yang ketiga, terjalinnya kerjasama antara suami istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Dan yang terakhir, hikmah dari sebuah pernikahan adalah terjalinnya silaturahim antar keluarga besar dari pihak suami dan istri. Nah, demikian tadi hal-hal atau materi yang berkenaan dengan pernikahan dalam Islam. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.